yang paling dahsyat juga sebenarnya adalah di media sosial ya, di beberapa buku banyak sekali fatwa-fatwa fikih yang sudah tercerabut dari akar perekonomian masyarakat. Itu yang heran sekali ya, kenapa kok bisa orang-orang yang kita sebut salafi. Salafi tadi itu ya. Itu haram-haram. Salah satunya nih yang ada di buku ini. Banyak. Banyak ya. Karena buku ini sebagian besar terinspirasi dari fatwa-fatwa mereka yang rigid, kaku, dan tercerabut. Maksudnya tercerabut dari akar perekonomian masyarakat. Ada yang nyerang sampai itu? Banyak. Oh banyak. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sobat-sobat KIO yang semoga hari ini sehat semuanya. Kita kali ini kedatangan dosen kami, dosen saya dan juga Bung Uzat, dosen Mahat Ali yang luar biasa sekali. Bukan hanya dosen akademik saja, tapi dosen-dosen yang lain juga Ustaz. Beliau ini kemarin paling tidak satu yang paling wah dan itu nasional sekali ya. Mendapatkan Santri of the Year. Ya. Apresiasi. Apresiasi. Dari MPR RI. Dari MPR RI. Itu bidang apa itu Ustaz? Bidang kewirausahaan. Jadi dianggap sebagai salah satu tipe santri yang secara konsisten bisa terus berkontribusi untuk negara dalam bidang kewirausahaan. Bukan hanya baca kitab berarti ya? Jadi sudah juga bergerak di sektor yang lebih real untuk bicara ekonomi. Iya. Dan jarang sekali yang seperti itu ya? Jarang, karena emang menjadi wirausahaan itu sangat sangat perlu berisiko, proses yang panjang. Sangat pengorbanannya banyak lah. Wong nasib sendiri ditentukan oleh jeripaya sendiri. Ya, tapi tidak berarti meninggalkan karakter Mahat Ali yang sering baca. Tidak, nggak boleh. Karena bagi kita ya alumni Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo itu ngajar itu kewajiban. Wajib itu ya. Jadi apapun latar belakang pendidikan, apapun kesibukan, harus tetap ngajar itu harus. Karena itu titipan almarhum Ki As'ad kan. Ya, pulang ke masyarakat wajib ngajar. Dan beliau ini bukan hanya ngajar di Mahat Ali Situbondo, tapi di universitas-universitas yang lain. Lain-lain. Banyak. Dan jauh-jauh. Jauh-jauh itu yang saya heran, kenapa kok kemudian saya ditakdirkan untuk ngajar di tempat yang jauh-jauh. Paling dekat itu 1 jam, itu kendaraannya, pakai kendaraan 1 jam itu. Tapi alhamdulillah lah, bersyukur karena emang mungkin Tuhan naruh saya di situ gitu. Itu kerennya, bergerak di dua keadaan itu susah kan. Ngajar oke, bisnis oke. Itu susah sekali itu Tat. Ya, dijalani aja. Dijalani. Dan salah satu karya beliau, pertanggungjawaban beliau sebagai akademisi adalah mengarang buku ini ya Tat ya. Alhamdulillah. Buku Fikih Online Shopping. Di sini beliau membahas banyak hal. Kira-kira kenapa kok bisa mengarang ini Tat? Di banyak kesibukan, harus bisnis, harus ngajar, masih sempat untuk mengarang. Jadi buku ini sebenarnya lebih dari sekedar ini ya, lebih dari sekedar bukti bahwa saya memang menggeluti dua keadaan tadi ya. Dua kesibukan yang nampak berbeda. Di satu sisi saya ngajar, di sisi lain saya bisnis. Kemudian representasi dari penggabungan di antara keduanya itu kemudian dituangkan lahir di sini ya. Karena bisnis saya murni bergerak secara online. Jadi dari 2015 saya sudah merintis bisnis saya secara online. Pada saat itu banyak platform media sosial yang masih belum familiar untuk dijadikan sebagai dijadikan sebagai media untuk berbisnis. Saya sudah mulai itu. Berarti lama juga ya. Sudah lama. Nah, baru kemudian terlihat sukses kan baru-baru kemarin ini. Ya, dan teman-teman
pengen jadi seperti sampean dengan cara yang instan. Instan. Ya nggak Nggak bisa. tahu. Nggak bisa. Padahal jadi perjuangan sampean itu. jadi nggak ada yang instan di dunia ini ya. Katain teman mie aja masih mau direbus itu Iya, instan, benar, apalagi benar. soal karir ya. Jadi buku ini lahir sebagai ini ya, sebagai media aktualisasi saya yang memang menggeluti dua lini kesibukan tadi itu. Ngajar, itu pun ngajarnya fikih usul fikih. Nah, di luar ngajar saya kemudian harus menjalani aktivitas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dan Maka ya buku ini sudah saya tuangkan itu. seminar di mana-mana juga ya, Tat? Alhamdulillah juga seminar di mana-mana. Besok Dan- tanggal 1 ini di Sumeneb, PCNU yang ngundang. Dan alhamdulillah KIO gratisan ini ya. Tat. Super gratis. Banyak bonusnya malah. Banyak bonusnya. Jadi sobat-sobat KIO bukan hanya kami yang beruntung, pendengar juga beruntung bisa kenal dengan dosen kami ini. Jangan-jangan ini berkah ya. Jangan-jangan ini barokah ya. Itu Tat, buku sampean satunya itu juga bagus Tat. Mengetuk pintu langit itu Tat. Bisnis logika langit. Bisnis logika langit. Jadi kalau buku Logika Langit itu lebih kepada cerita sih. Kenapa saya kemudian harus berbisnis. Bagaimana kemudian mindset bisnis saya bisa terbentuk. Bagaimana kemudian saya merintis usaha itu saya ceritakan di buku Logika Langit itu. Karena tipe orang seperti saya itu sebenarnya adalah tipe yang sulit sebenarnya untuk dirasuki oleh dunia bisnis. Sulit banget untuk dirasuki oleh mindset bisnis. Sulit banget. Ya, kita keberkahan terus ya. Tat. Karena memang sudah kadang didoktrin dengan hal-hal yang tidak tampak. Gitu. Jadi Iya. Jadi dunia kita selama di pesantren itu kan dicekoki oleh hal-hal yang sepertinya sederhana, gampang. Padahal ketika sudah pulang bermasyarakat, Luar biasa. ribet luar biasa itu. Tapi berarti dengan dua buku ini Tat, di sini kan juga membahas hukum-hukum, makanya kan fikih. Berarti semua apa yang bisnis jenengan lakukan itu berlandaskan hukum-hukum. Jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara fikih. Secara fikih. Nah, jadi sebenarnya hal yang paling terkuat yang mendorong saya kenapa ke buku ini ditulis adalah pertama memang sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Karena kita semua yakin, semua tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oke. Halal haramnya itu semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi ini salah satu bentuk pertanggungjawaban saya bahwa apa yang saya lakukan itu semuanya sudah sesuai dengan pemahaman fikih yang selama ini saya pelajari. Itu yang pertama. Yang nomor dua, yang paling dahsyat juga sebenarnya adalah di media sosial ya, di beberapa buku banyak sekali fatwa-fatwa fikih yang sudah tercerabut dari akar perekonomian masyarakat. Oh, sudah tidak digunakan gitu ya? Jadi fatwanya kalau bahasa saya merugikan secara ekonomi gitu loh. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram gitu loh. Itu sangat relevan dengan KIO itu Tat. Iya. Salafi kita ini. Salafi namanya itu ya. Saya nggak tahu. Yang saya tahu ini nggak boleh haram, ini nggak boleh haram gitu loh. Karena ini Tat, salah satu YouTube Maisha Al-Fatih namanya. Itu pakai berlandaskan ayat Quran itu al-yauma akmaltu lakum dinakum itu Tat. Jadi seakan semuanya itu sudah diturunkan dan tidak bisa diulik-ulik. Sudah selesai. Ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Makanya apa yang tidak dilakukan di zaman dulu dilakukan sekarang haram. Itu gimana Tat? Itu salah satu cara berpikir yang paling fatal. Kalau itu dibahas atau dibawa dalam konteks ibadah, ya boleh-boleh saja lah. Masih ada lah benernya. Tapi kalau ayat itu dibawa dalam konteks fikih muamalah, jelas tidak sangat relevan. Oh berarti beda Tat, prinsip muamalah dan ibadah. Beda banget. Gimana Tat? Jadi kalau muamalah itu kan sangat rasional, sangat dinamis. Jadi nyaris hampir seluruh unsur-unsur yang dibangun di dalam fikih muamalah itu dibangun atas pertimbangan-pertimbangan rasional. Jadi syarat rukunnya itu tidak semata dibangun berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi juga kemudian digali di situ apa mafsadat dan maslahat dari ketentuan-ketentuan itu kemudian semuanya dibangun. Sehingga sangat rasional lah
Kalau ini merugikan ya nggak boleh. Kalau ini menguntungkan silahkan. Selama tidak goror, selama tidak itu riba, selama tidak ada kezoliman, ya boleh lah semua. Yang penting tidak keluar dari nilai-nilai universal. Universal. Apa buktinya fikih muamalah itu rasional? Hukum asalnya mubah. Oh iya. Hukum asal mubah itu kan maknanya kita dikasih kebebasan, Ya. kewenangan untuk melakukan kreasi bentuk-bentuk muamalah baru. Jadi Islam itu kan datang di zaman Rasulullah dulu di kota Mekah, itu konteksnya masyarakat Arab itu sudah mengenal berbagai macam transaksi. Jadi seluruh akad-akad yang ada sekarang ini di dalam kitab fikih itu sudah dilakukan semua oleh orang-orang Arab sebelum Islam datang. Jadi jikapun Islam nggak datang, mereka tetap akan melakukan seperti itu. Ya. Jadi wajar kalau kemudian kaidahnya al aslu fil muamalah al ibahah. Beda karena dengan sudah ibadah. ada, beda dengan ibadah. Ibadah itu andaikan tidak ada Islam nggak ada sholat. Oh benar. Gitu loh. Jadi ya. dari situ kan nampak banget rasional. Ya itu yang heran sekali ya, kenapa kok bisa orang-orang yang kita sebut salafi. Salafi tadi itu ya. Itu haram. Salah satunya nih yang ada di buku ini. Banyak. Banyak ya. Karena buku ini sebagian besar terinspirasi dari fatwa-fatwa mereka yang rigid, kaku, dan tercerabut. Maksudnya tercerabut ya. Tercerabut dari akar perekonomian masyarakat. Ada yang nyerang sampai tadi? Banyak. Oh banyak. Tapi saya blokir aja itu. Gak penting urusi mereka yang tidak sefrekuensi dengan kita. Mereka susah ya tadi ya. Susah. Jadi kalau mereka itu misalkan berfatwa demikian karena memang tidak tahu, kemudian kita sharing diskusi, enak. Ini enggak. Bener. Pokoknya begitu. Kalau nggak begini haram. Masuk neraka. Itu bahaya itu. Bahaya. Jadi memang sulit lah. Jadi banyak di situ contoh-contoh ya. Salah satu contoh misalkan mereka itu Salafi ya. Ya, Salafi itu mengharamkan online food delivery. Jadi nggak boleh. COD ya Tat? Bukan COD. Online food delivery itu mesen makanan lewat Gojek. Oh iya. Mesen makanan itu nggak boleh katanya. Karena itu tidak sesuai dengan hadis Nabi katanya. Nah Rasulullah an bai'in wa salafin katanya. Rasulullah melarang gabungan antara jual beli dan hutang. Kalau delivery itu kan bayarnya di lokasi ketika sudah nyampe di tempat. Berarti kan ditalangin. Nah, bahasa ditalangi oleh driver itu dianggap sebagai hutang. Itu gabungan antara jual beli dan hutang. Gak ada dulu ya? Gak ada dan itu sudah terjadi sekarang gitu loh. Maksudnya di situ kan ada jual beli, mesen makanan. Ya. Itu kan jual beli. Ya. Untuk bayarnya masih ditanangi oleh driver. Kurir, ya. Nah, itu kan gabungan antara jual beli dan hutang. Itu nggak boleh menurut hadis itu katanya. Karena tidak ada juga dulu. Jadi yang saya koreksi adalah kalau hadisnya benar. Ya hadisnya tidak mungkin salah. Nah, hadisnya benar itu melarang begitu. Tapi kan problemnya dia berdalil pakai terjemah. Aduh, betul juga. Ya itu. Terjemahnya mengatakan Rasulullah melarang jual beli dan hutang. Tapi apakah memahami hadis, memahami ayat itu cukup dengan terjemah? Kan itu sekarang problemnya. Itu Tat. Kalau kita memahami ayat Al-Quran, hadis menggunakan terjemah, maka saya yakin, aku yakin Al-Quran itu nggak mungkin 30 juz. Bisa tidak terbatas itu. Bisa nggak terbatas. Iya. Lalu di mana kesempurnaan Islam? Benar. Kan begitu. Tadi katanya al-yawma akmaltu lakum. Iya. Bisa. Jadi salah satu kekurangan, bukan kekurangan ya, kesalahan fatal Wahabi tadi itu. Iya. Dia berdalil pakai terjemah. Ini Tat juga Tat. Kemarin kita podcast sama teman kita lah. Arifin namanya, Ustadz Arifin itu. Salafi itu sering bilang bahwa ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal enggak, kembali ke terjemah. Itu bilangnya kembali ke Quran dan hadis. Repotnya itu. Jadi kan modelnya mirip-mirip Al-Dhohir ya. Ya. Itu yang sudah terpendam ribuan tahun yang lalu. Itu sudah dikritik banyak orang. Iya sudah. Ulama-ulama sudah ulama. Jadi justru cara beragama mereka itu sudah mencederai ayat al-yawma akmaltu lakum itu. Marah dolim kepada Al-Quran itu. Al-Quran itu. Jadi sudah mengkerdilkan. Iya. Al-Quran itu sudah sangat luar biasa, mukjizat agung.
dibuat kecil hanya gara aja gitu. Jadi ada salah satu buku, sebenarnya ini juga ditulis loh oleh salah satu ulama Wahabi di Mekah yang mengatakan bahwa begini, bahwa salah satu bentuk kesempurnaan agama Islam dalam hal ini adalah Islam kemudian membuat aturan-aturan yang sifatnya universal yang itu kemudian terus bisa berjalan mengikuti perkembangan zaman. Itu Wahabi sendiri Tat? Ulama Wahabi yang ngomong kayak gitu. Oh berarti yang ngaku salafi sekarang ini ulamanya siapa ya Tat? Gak jelas. Konsletnya di mana mereka gitu. Padahal kalau kita langsung merujuk ke sumbernya yang primer, yang langsung pada ulama-ulamanya, tidak seperti itu kok. Dan ulama-ulama yang kami ketahui Tat, kan sering kita bahas Wahabi, itu tidak anti kritik. Ya, ada perdebatan. Sekarang ini apalagi Heri Pras itu Tat. Itu di kampung sampean Tat. Itu. Ini orang Jember. Jember itu. Kenal Tat? Iya. Tahu. Tahu. Saya nggak mungkin kenal orang seperti itu. Gak ada waktu saya untuk kenal sama orang-orang yang tidak open minded itu. Tapi gini Tat, kita akan bahas satu topik aja Tat, dari buku ini yang Tadi dulu. Bukan hanya online food delivery loh yang dilarang. banyak. Dropship itu juga nggak mau dia. Wahabi itu nggak mau sama dropship. Kenapa? Karena itu sudah melanggar hadis Nabi, la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu. Kamu nggak boleh ngejual sesuatu sebelum kamu terima dulu. Itu kan lagi-lagi berdalil pakai terjemah. Padahal hadis itu adalah salah satu dari beberapa hadis yang kalau dikumpulkan itu baru kemudian bisa ketemu maknanya apa. Yang jawabannya ada di buku ini. Di buku dibahas secara lengkap. Ada di buku ini. Jadi kawan-kawan bisa beli di mana ini Tat? Di mana-mana saja ada itu. Nanti kasih link di bawah ya Tat. Jadi di kalau mau di bio. Kalau mau di toko oren ada, toko biru ada, mau japri juga bisa. Jadi selalu tersedia. Jadi Ini prinsipnya memudahkan. Oke. Ini Tat, saya tertarik dengan COD Tat. COD. Kalau delivery itu di kampung-kampung nggak ada Tat. Nggak ada deliver mau ke kampung itu Tat. Susah. Yang ada COD Tat. Kalau COD itu benar-benar merakyat. Jadi sudah semuanya tahu. Jadi semua sudah masuk ya ke seluruh ini masyarakat. Itu yang saya pelajari nih Tat. Sekalipun tidak saya yakini, cuma saya pelajari ya Tat. Bahwa COD itu harusnya tidak boleh Tat. Karena kalau salam pesanan itu kan harus ada roksul mal, harus bayar kontan kan, ya harus dibayar cash. Kalau sedangkan COD itu mesen barang, ketika barang sampai baru dibayar. Itu gimana Tat? Di buku ini paling tidak satu topik lah, gambaran agar kawan-kawan percaya bahwa kredibel buku ini Tat. Iya, jadi kalau kita ngerujuknya di buku-buku yang standar ya pasti akan banyak sekali menemukan fatwa yang mengatakan ya judi itu haram. Oh, memang banyak yang haram ya Tat ya? Karena sebagian besar banyak yang mengatakan haram. Coba aja cek misalkan cari referensi di Google. Pasti judi mengatakan haram. Mereka akan mengatakan haram. Meskipun ada yang mengatakan halal, tapi dengan sudut pandang bahwa bukan melakukan transaksi jual beli, itu hanya janji aja. Al-wa'du bil bai'i. Jadi belum terjadi transaksi. Tapi kan nyatanya mana sih ada penjual yang mau seperti itu. Saya sebagai penjual nggak mau begitu, rugi. Masalahnya sekarang ini yang tidak kredibel itu tidak hanya penjual, pembeli juga tidak bisa dipercaya sekarang. Iya benar. Kadang bilang salah check out lah dan semacamnya. Jadi memang fatal lah kalau kemudian COD itu dianggap sebagai orang berjanji untuk beli itu. Kalau di buku ini sendiri pendekatan COD itu dari pendekatan apa? Nah, jadi buku ini sebenarnya gak tahu ini dikatakan lebih atau tidak. Jadi lebihnya buku ini adalah saya mencoba untuk tetap berpijak kepada fatwa-fatwa yang sudah ditulis oleh para ulama ulama di masa lalu. Kemudian saya coba melakukan upaya kontekstualisasi. Artinya buku ini tetap sepenuhnya merujuk kepada fikih-fikih klasik. Nilainya ya. Nah, jadi nilainya tetap saya bawa itu untuk merespon persoalan-persoalan yang baru sekarang ini. Dan faktanya bahwa jual beli online itu sesungguhnya tidak ada yang betul-betul baru. Secara nilai, secara inti substansi
sama sebenarnya dengan apa yang sudah ditulis para ulama di masa Zaman lalu. Cuman sekarang kan namanya saja yang lebih keren. Iya. Ada afiliator, ada dropshipper, ada Ah. COD, ada online food delivery. Padahal itu secara substansi sudah Sudah lawas ada. semua, sudah lama. Makanya kemudian ketika saya nulis buku ini, maka apa-apa yang ditulis oleh ulama terdahulu itu saya jadikan sebagai salah satu kerangka utama untuk membahas transaksi-transaksi online, termasuk soal COD itu. Maka kemudian di awal saya mengatakan bahwa COD itu haram. Di awal. Di awal itu saya mengatakan COD itu haram. Karena Di awal kapan itu maksudnya, Tat? ya di awal penulisan. Oh. Jadi di pengantar itu saya cerita bahwa kalau kita murni melihat COD ini secara tekstual fikih, bahwa COD ini adalah bai'udain bidain, jual beli hutang dengan hutang, ya COD itu haram. Tapi kan masalahnya yang kita bicarakan hari ini adalah fikih muamalah. Ya. Fikih muamalah itu artinya ada kepentingan manusia yang kita bawa. Fikih itu kan jembatan antara petunjuk ilahi dengan Manusia. kepentingan manusia. Iya. Di situ kerennya fikih muamalah. Jadi saya punya keyakinan bahwa kita tidak boleh mengeluarkan fatwa-fatwa yang tercerabut dari akar perekonomian masyarakat. Selama masih bisa misalkan ada celah untuk mengatakan halal. Boleh, ya. Misalkan masih ada ulama yang memiliki fatwa yang berbeda, kenapa enggak kita pindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Nah ketika kita tidak mungkin untuk pindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain, kita coba sekarang menggunakan manhajnya. Kerangka berpikir ulama, kenapa kok dia mengatakan haram? Kenapa kok dia mengatakan haram, halal gitu kan? Kita gunakan cara berpikirnya. Nah di COD ini, kalau COD itu dipahami sebagai bai'udain bidain, ulama sepakat, ijma, bai'udain bidain itu haram. Ya. Nah di situ kemudian tantangan tersendiri buat saya. Bagaimana menjelaskan itu agar tidak masuk ke bai'udain bidain. Ketika saya menemukan referensi yang mengatakan bahwa bai'udain bidain itu haram ijma'an, kemudian di situ saya mencoba untuk membuka celah-celah. Kenapa kok kemudian ulama mengatakan bai'udain bidain itu haram ijma'an? Kenapa kok itu ijma'? Oh, ditelisik dari alasan-alasannya berarti. Jadi secara manhajiah kemudian saya telusuri. Kenapa kok itu ijma'? Betul enggak ijma' yang dimaksud di situ adalah ittifaq di antara seluruh ulama? Jangan-jangan itu ittifaq hanya segelintir ulama. Iya, gitu kan gak ada HP dulu. Gak ada HP. jadi kata ijma' itu jangan terlalu dimaknai sangat menakutkan, ijma' seluruh ulama. Iya. Nah setelah saya telusuri ternyata ijma' yang dimaksud oleh para ulama di situ adalah, pertama saya telusuri mustanadnya. Katanya ijma' itu tidak boleh kalau tidak ada mustanad katanya. Ya. Saya telusuri ternyata ada hadisnya memang. Tapi hadis itu sebenarnya hadis do'if. Nah kalau mustanadnya adalah hadis do'if, kemudian dari situ lahir sebuah ijma'. Berarti kan aneh kan? Ya. Di situ kemudian saya mengatakan, oh berarti ini ijma'nya doni, ini bukan ijma' yang qot'i. Karena mustanadnya dari hadis. Berarti klaim aja ijma' itu. Nah sehingga kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa itu ijma' ulama yang berangkat sebagai sebuah qodiyah kuliah katanya. Itu adalah kesimpulan dari kasus-kasus fikih. Kok begini-begini, ya sudah. Titik temunya haram. Kemudian ada dalil hadisnya gitu loh. Dari situ kemudian, oh berarti itu ijma'nya doni gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mari kita telusuri. Kenapa kok bai'udain bidain itu haram? Bai'udain bidain itu haram karena satu dari'ah alasannya. Satu dari'ah. Apa buktinya itu satu dari'ah? Begini, saya sebagai penjual, Firman sebagai pembeli. Kalau kita sepakat melakukan jual beli, tetapi ternyata kita berdua tidak menyerahkan uang dan barang, masih janji besok, itu kemungkinan besar pasti tidak jadi ya? Nggak jadi. Jadi manusia itu cepat berubahnya pikirannya. Nah, berarti kan kalau sudah kemudian
kesepakatan melakukan jual beli tapi masih mau diserahkan besok, lusa dan seterusnya, berarti kan ada potensi untuk jual Tidak. beli menjadi gagal. Gagal. Ketika jual beli menjadi gagal kan pasti itu berpotensi mendatangkan konflik. Ya. Saya tetap komitmen mau menjual. Sampai sudah nggak komitmen untuk membeli. Membeli. Kan saya sakit hati. Iya, benar. Islam kan benar. nggak mau memang begitu-gitu. Kalau udah mau jual beli, sudah jual beli. Jangan ditunda-tunda sekarang. Serahkan salah satunya. Kalau nggak uangnya, serahkan barangnya. Benar. Begitu. Itu katanya ulama. Berarti itu sadud dari'ah. Nah, kalau alasannya adalah sadud dari'ah, bukankah dalil sadud dari'ah itu berlaku kalau tidak ada hajat? Kalau ada hajat, sadud dari'ah kalah. Nggak berlaku berarti Nggak kalau ada berlaku kepentingan. dalil sadud dari'ah itu. Kalau di situ ada hajat yang lebih dominan. Di situ kemudian saya ngutip kaidah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Oh, bahkan Ibnu Taimiyah itu Taimiyah. siapa? Bahkan Ibnu Pertanyaannya Ibnu Taimiyah itu siapa? Itu pentolannya. Saya sengaja menulis di buku ini langsung Ibnu Taimiyah. Saya tidak mengutip Ibnu Qayyim. Langsung Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Saya kasih footnote siapa Ibnu Taimiyah itu. Oh, dijelaskan Ibnu Taimiyah itu siapa itu? Saya tulis di Yaitu. footnote-nya. Artinya apa? Saya tidak menyangka ulama sekaliber Ibnu Taimiyah Bisa punya seperti punya itu ya? kaidah begini bahwa sadud dari'ah itu kalah ketika ada hajat. Apa-apa yang diharamkan karena alasan sadud dari'ah itu boleh ketika ada hajat. Begitu bunyi kaidahnya. Itu bahkan Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah. Makanya para salafi ini tidak jelas gurunya. Ulamanya longgar, elastis banget gitu. Di bawahnya ini. Pengikutnya kok. Pertanyaannya kemudian, yang tidak konsisten ikut ulamanya itu Siapa? kan begitu. itu dan. Saya tulis terang banget gitu, nggak tahu halaman berapa ya. Ibnu Taimiyah itu adalah ulama ini saya tulis. Oh, sampai biografi Sedetil itu ya. Biar mereka sadar gitu ya. Biar jelas iya bahwa Ibnu Taimiyah sudah, maksud saya sudah semaju itu loh cara berpikirnya gitu iya. maksud saya. Harusnya pengikutnya lebih maju kan? Lebih maju, lebih terbuka. Itu dolim kepada Ibnu Taimiyah gara-gara orang yang mengharam-haramkan itu. Nah, pertanyaannya kemudian nanti mereka kalau di akhirat itu nyampe kemana gitu loh. Karena jujur begini, saya pernah berdebat, ya bukan berdebat sih, diskusi dengan salah satu ketua Komisi Fatwa MUI Jogja. Kalau dilihat cara berpikir, cara dia menjelaskan, memang dia sepertinya Salafi. Tapi kayaknya dia gitu loh. Oh iya. Ketika dia menjelaskan COD, dropship. Dia mengatakan haram karena ya kalaupun mengatakan boleh itu paling enggak samsaroh katanya. Kemudian saya kasih wacana pembanding. Saya hadirkan perspektif yang lain. Dia menjawab counter wacana saya dengan ungkapan begini. Kalau apa yang saya katakan ini semuanya bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau sampai ini bisa enggak katanya? Orang ini kok belum apa-apa sudah ke Allah Ta'ala ini apa terlalu jauh kata saya. Itu muamalah itu sering dibawa-bawa ke neraka itu. Ke neraka ya apa gitu loh. Padahal muamalah itu sudah punya relnya sendiri. Sudah ibadah punya relnya sendiri. Jadi kalau muamalah itu jalannya gede banget lebar gitu loh. Jadi orang mau bisa kemana saja bisa lo mepet ke kini bisa gitu. Sangat lentur. Jadi begitu. Jadi memang problem lah kalau sudah berhadapan sama yang kembali ke soal COD tadi itu ya. Iya gimana Tat? COD tadi. Jadi Ibnu Taimiyah itu sebenarnya sudah longgar sekali. Longgar bicara masalah itu. Sampai beliau mengatakan boleh melihat aurat perempuan gara-gara muamalah. Salah satunya untuk kebutuhan muamalah. Itu kan sadud dari'ah yang kalah oleh hajat. Itu wacana udah dilemparkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya itu ya Tat. Ini makin kesini saya makin berpikir mereka ini kok bisa berpikir seperti itu di saat ulamanya ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Karena mereka nggak tuntas belajar, nggak serius. Gitu. Kalau Islam itu hanya dimaknai sebagai terjemahnya saja, nggak bisa. Di saat kitab-kitab yang logikanya cukup susah, itu susah nyari terjemahannya. Makanya kita pernah berdebat, Kayu itu pernah berdebat sama Harry Pras yang pada akhirnya kita menyesal sendiri. Karena
kita ngomong apa, dia ngomong apa. Karena tidak ngerti Karena jalan nggak ngerti. perdebatannya. Tat. Jadi betul katanya Imam Syafi'i itu. Sepinter-pinter orang kalau debat sama orang bodoh, kalah yang pintar itu. Gak bisa. Jadi buang energi dan buang waktu lah. Tapi ini Tat, untuk lebih jelasnya bisa kalian baca sendiri kan ya. Bisa Beli dibaca sendiri. yang lebih menarik untuk sobat-sobat KIO nih Tat. Tapi itu pun bagi mereka yang mau belajar serius, sungguh-sungguh. Oh ya, yang Jadi mau hidupnya berlandaskan jadi agama ya Tat ya. Kalau mau melihat luasnya samudra fikih muamalah, maka ya harus baca buku ini. Karena buku ini saya tulis tidak hanya dengan pendekatan satu madhab. Tapi saya tulis menggunakan 4 madhab, bahkan 5 madhab Wahab. Iya, itu saya contohkan di sini sebagai salah satu bentuk bahwa fikih kita itu kaya dengan perbedaan pendapat. Maka perbedaan pendapat itu jangan membuat kita mudah menyalahkan orang, tapi mari kita berdamai dengan perbedaan itu. Ya, jadi saya juga setuju bahwa sebenarnya orang kalau betul-betul alim, betul-betul berwawasan, dia tidak akan mudah menyalahkan orang. Mangka surah ilmuhu kolla ingkaru alan nas. Jadi orang itu semakin alim, semakin berwawasan, maka dia sulit untuk menyalahkan, tidak mudah menyalahkan orang. Jadi itu salah satu konteks pentingnya itu. Kenapa kok buku ini saya tulis. Dan buku ini juga ya Tat ya, benar-benar berisi semua keadaan sekarang. Gak ada yang gak dipakai gitu ya Tat ya. Ini yang paling penting ini. Gimana Tat? Saya ini saya bocorkan sedikit ilmu membuat produk. Ya, gimana? Di dalam ilmu membuat produk itu adalah salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah kita harus meriset produk. Ya. Jadi kita harus membuat riset kecil-kecilan lah. Salah satu yang kita perlu riset adalah kompetitor. Oh iya. Jadi kita harus mengumpulkan kompetitor-kompetitor kita. Yang hampir sama barangnya. Kita pelajari pesaing-pesaing kita, artinya yang sama dengan produk kita itu siapa aja. Kita list itu. Kita pelajari, kita baca apa kekurangan-kekurangannya, apa kelebihan-kelebihannya. Nah, apa yang menjadi kekurangan mereka itu harus ada di produk kita. Apa yang kelebihan mereka juga harus ada. Nah, setelah saya mempelajari setelah saya riset kecil-kecilan, saya mengumpulkan beberapa buku tentang muamalah secara online itu. Sebagian besar yang nulis orang sana. Itu. Ya yang pasti zaman dulu banget berarti. Jadi bukunya laris loh. Jadi beberapa buku tentang fikih online itu ditulis oleh tokoh-tokoh Salafi Wahabi dan itu laris. Setelah saya baca, gak cocok banget sama saya. Benar-benar isi cantuman kitab di masa lalu, tidak dikontekstualkan. Tat. Jadi seakan-akan kembali kepada tadi itu Al-Quran dan hadis. Semuanya dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis. Semuanya ditarik ke sana. Saya bisa juga nulis kalau cuma kayak gitu. Ya itu. Berani saya nulis kayak gitu. Tapi kan problemnya tadi kan, betul nggak Al-Qurannya bilang begitu? Betul nggak hadisnya bilang begitu? Ya. Jadi banyak buku-buku serupa yang ditulis oleh menurut saya dia tidak punya kapasitas di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman pesantren juga banyak yang nulis tuh. Tapi kan kelemahannya adalah tidak jadi pelaku. Teman-teman pesantren itu murni sebagai seorang mufti. Yang mengatakan ini halal, ini haram. Tapi tidak tahu bagaimana realitas sebenarnya. Jadi teman-teman di pesantren itu miskin dengan ilustrasi yang sebenarnya. Ya benar. Ya, jadi saya di sini kemudian hadir sebagai jembatan di antara dua tadi, kekurangan tadi itu. Saya pelaku bisnis dari 2015. Saya sudah terjun di bisnis online. Saya pegiat pecinta kajian fikih dari tahun yang tidak terhitung. Iya. Dan beliau ini dari 2001 saya masuk pesantren. Dan beliau ini termasuk lulusan terbaik Mahatali kan ya. Gitu ya. Makanya jadi dosen kan. Jadi beda lah kemudian buku yang ditulis oleh orang yang punya basic kedua-duanya. Ya benar. Rasanya beda lah. Pasti beda. Pasti beda. Jadi salah satu contoh misalkan. Contoh mereka yang berwawasan secara fikih luas itu contohnya ciri-cirinya adalah dia akan banyak memberikan tafsil. Orang kayak BM berarti ya. Jadi kalau orang itu sudah wawasan fikihnya sudah sangat memadai luas, itu biasanya melihat sebuah persoalan pasti tafsilnya banyak.
begini, begitu. Kalau kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Betul. Banyak kemungkinan yang akan dimunculkan. Gitu ya. Contoh misalkan, teman-teman di pesantren itu sering kali bilang kalau sudah ditanya, akad apa jual beli online? Pasti jawabannya salam. Ya, Gak ada ya, yang ya. lain, pasti mutlak gitu loh. Seakan nama itu akan selalu itu tok gitu. Padahal jual beli secara online itu bisa disebut salam, bisa disebut ijarah, bisa disebut bay'un ghaib, bisa yang lain-lain. Atau bahkan jual beli online langsung tadi. Iya. Bahkan bisa, kalau menurut saya hari ini sudah bisa menjadi Term tersendiri. tersendiri. Jangan diteret-teret sebenarnya. Karena benar-benar teknologi ini tidak terjangkau di zaman lalu. Di zamannya, jadi sudah bisa menjadi istilah sendiri. Jadi kalau ditanya akad apa jual beli online itu jawabannya tergantung. Tergantung bagaimana transaksinya, tergantung Diseret lagi, apa yang ditransaksikan. Itu kalau kita tetap mau melihat jual beli online itu menggunakan kacamata fikih klasik. Kita akan tadi itu narik kemana-mana jadinya. Iya. Itu contoh pesantren yang minim dengan wawasan online tadi itu. Okay. Kalau yang sebaliknya tadi itu ada yang praktisi online. Yang penting keuntungan kalau itu kan. Kajian fikihnya yang miskin. Jadi persoalannya tidak nyentuh kepada inti jantung persoalan yang sedang dibahas. Ya, Jadi benar, memang benar. dilematis lah. Maka kemudian di situ saya hadir untuk ini nyusun ini. Oke Tat, kita cukupkan di pembahasan buku ini Tat. Oke, siap. Kepada KIO ini yang penting ini Tat, bagi saya. Bagaimana, pertanyaannya kayak gini, berdampak enggak Tat? Sampean melakukan bisnis tidak hanya mempertimbangkan keuntungan tapi mempertimbangkan halal dan haram. Itu berdampak sekali apa enggak Tat? Itu saya tulis di buku Bisnis Logika Langit. Oh itu buku. Jadi kenapa kok itu judulnya Logika Langit? Karena memang hanya langit yang bisa memberikan jawaban. Berarti sebagai praktisi sampean menemukan, merasakan ya? Merasakan hal-hal yang tidak tampak secara kasat mata tapi kemudian terasa seperti nyata adanya. Ya, itu. Di situ makanya kemudian bahasanya Logika Langit. Tat, sepil sedikit aja. Tat. Sedikit aja. Tat. Contoh misalkan bahwa kalau orang awam itu kan bertarungnya masih di level secara fatwa fikih kan, halal haram. Ini halal atau enggak? Kalau halal kerjakan, kalau haram ditinggalkan. Itu kan, itu kan logika fikih. Kalau katanya Ihya itu warok level 1. Iya. Kalau logika langit itu sudah minimal warok level 2. Oh, harus lebih dari itu berarti. Warok level 2 adalah warok orang yang meninggalkan sesuatu atas pertimbangan ini tidak jelas halal haram. Jadi subhat. Oh. Jadi kalau ada dimasukkan ketiga ya. Jadi warok level 2 itu adalah warok yang dilakukan oleh orang karena pertimbangan ini tidak jelas. Pertimbangan subhat sudah. Oh karena ini subhat saya tinggalkan. Nah, berarti kalau ada orang meninggalkan sesuatu karena subhat berarti itu warok level 2. Nah logika langit itu startnya dari level warok level 2. Sampai ke atas. Baru ada level 3. Itu menarik gitu Tat. Level 3, level 4 itu saya bahas di buku terbaru saya. Bocoran dikit aja. Judulnya Sufipreneur. Oh iya. Nanti banyak terlahir sufi dari entrepreneur seperti apa ini berarti Tat. Jadi ke depan ketika kita bicara Indonesia Mas, ini kita bicara nasional. Ya, karena sampean kan memang wilayahnya di sana. Jadi Indonesia Mas 2045 itu kita bicara ekonomi itu. Jadi prediksinya 2045 itu Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi 4 besar. Di dunia. Syaratnya apa? Syaratnya adalah rakyatnya itu minimal 14% sudah jadi pengusaha semua. Berarti tidak boleh wahabi maksudnya. Iya kalau kemudian orang mau jadi pengusaha belum sudah diharamkan, gimana mau jadi Indonesia Mas? Ini orang mau belajar bisnis lewat dropshippernya diharamkan. Orang mau belajar bisnis jadi afiliatornya diharamkan. Kapan mau naik jadi Indonesia Mas? Kembali ke zaman Ibnu Taimiyah atau bahkan lebih mundur. Mundur kita. Jadi hari ini kita masih kaku rigid bicara fikih muamalah, maka kita sudah menghambat visi besar bangsa Indonesia untuk jadi Indonesia Mas.
Berarti mempertimbangkan agama di dalam jual beli itu penting ya Tat ya? Penting, tapi tidak Tidak dengan pemahaman yang seperti itu. seperti itu. Jangan Benar. menggunakan pemahaman yang salah. Kalau saya boleh prediksi nanti itu sufi entrepreneur itu bukan hanya halal, halalan toyiban. Mm-mm. Mungkin Jadi, kayak gitu ya Tat Iya, ya? levelnya sudah. Kayaknya saya bisa juga sih jadi sufi Tat. Tapi bukan entrepreneur. Jadi jangan sampai menjadi sufi yang terpaksa. Oh iya. Jadi sufi itu, ya nantilah saya bocorkan di Sufipreneur itu saya mengatakan contohnya misal begini. Di kitab Ihya itu Imam Ghazali bicara zuhud ya, salah satu contoh di jilid 4 itu. Ya. Imam Ghazali mengatakan ingat zuhud itu bukan orang yang gak mau sama harta. Bukan orang yang gak punya harta. Iya. Jadi jangan sampai dipahami bahwa orang zuhud itu adalah orang yang tidak punya harta sama sekali. Bukan begitu orang zuhud. Orang zuhud itu adalah orang yang punya harta. Tapi Tidak tergantung. menjadikan harta itu sebagai nomor satu. Bukan satu-satunya. Jadi kalau ada orang zuhud, karena memang dia sudah melarat hidupnya. Ya levelnya itu terpaksa zuhud ya. Dia terpaksa zuhud. Jadi bagian dari cara untuk berdamai dengan takdir ya kemudian begitu. Memang jadi orang kaya itu penting. Penting banget. Sangat penting. Jadi yang membackup perjuangan Nabi, Siti Khadijah kan. Siti Khadijah. Uangnya. Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi hampir seluruh sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang kaya raya. Ya. Dan 10 di antara mereka dijamin masuk surga langsung. Sudah dari Nabi bocorannya. Dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang kaya. Oke. Jadi Sangat menarik sekali Tat. Sangat menarik sekali. gak ada matinya bicara materi itu. Ya benar. Selama hidup kita masih. Dan itu bukan yang berbeda dari agama ya Tat ya. Bukan. Itu agama itu Kita ya. sedang bicara harta, bicara materi, bicara kewirausahaan dalam konteks agama ini. Karena tadi itu katanya Islamnya harus kafah. Al-yawma akmaltu lakum. Ya itu. Jadi kita sepakat bahwa tidak boleh ada aktivitas hidup kita di dunia yang lepas dari kontrol agama. Semuanya harus terkontrol oleh agama. Tapi pertanyaannya, kontrol yang mana yang dimaksud? Terjemah ataukah pemahaman yang tepat? Kan begitu. Paling tidak beli buku ini ya Tat ya. Begitu. Kalau nggak mau baca ya repot lah. Nggak bisa. Makanya paling tidak kalau tidak mau baca lihat channel Kayu. Yang paling penting jangan baca judulnya aja. Karena hari ini banyak orang lihat konten baca judul doang. Langsung mengambil kesimpulan sendiri. Sok tahu gitu. Sok tahu. Bahaya. Bahaya juga itu. Mungkin cukup ya Tat ya. Atau ingin ada yang disampaikan Tat? Kalau saya pengen lanjut ini. Boleh Tat, boleh. Jadi tadi saya katakan bicara materi itu nggak ada matinya.